Aku adalah Ratu Ksatria Putih. Bagaimana mungkin? Kau adalah aku. Apakah kau dari dimensi lain? Aku adalah leluhurmu. Aku hidup 40 tahun yang lalu. Kaulah kuncinya. Kaulah satu-satunya harapan kami. Penyelamat para buangan lainnya. Kuncinya. Bagaimana? Lihat. Berhentilah berlari, para penyihir. Kalian akan masuk kami bukan penyihir. Kaulah yang akan karena mencuri tanah kami, sumber daya. Dan memperbudak kami atas nama. Kau berani menuduhku melakukan hal-hal seperti itu. Aku adalah pengikut setia Tuhan. Dan aku melakukan pekerjaannya dengan membasmi para penyihir dari tanah kami. Oh, ya, jelas merupakan pekerjaan. Dan bagaimana dengan penduduk asli yang tinggal di sini sebelum kalian? Apakah turuhmu merebut tanah mereka? Kami menyelamatkan jiwa-jiwa dari kutukan abadi. Ya, menyelamatkan jiwa lebih seperti mengutuk mereka ke kehidupan yang penuh kesengsaraan dan penderitaan. Kami menyebarkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa dari kutukan abadi. Ya, menyelamatkan jiwa lebih seperti mengutuk mereka ke dalam kehidupan yang penuh kesengsaraan dan penderitaan. Kalian mungkin berpikir kalian sedang melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi pada kenyataannya, kalian hanyalah alat penindasan dan kebencian. Kalian akan membayar atas penghujatan kalian. Kalian semua akan disingkirkan mereka sekali dan untuk selamanya. Kalian mungkin mencoba membungkam kami. Tetapi kalian tidak akan pernah memadamkan kebenaran. Warisan kami akan hidup selamanya. Apa yang dapat saya lakukan untuk menyelamatkan orang-orang buangan? Kalian akan menemukan jawabannya ketika waktunya tepat. Percayalah pada diri sendiri, kalian lebih kuat dari yang 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my God! Stop! Lihatlah para yang tenang di kota Jakarta. Aku duduk di sana tanpa bergerak untuk saling menyalahkan. Pergi, pergi, pergi. Semua ini dimulai pada suatu malam. Aku duduk di sana tanpa bergerak di ayunan. Angin dingin bertiup melalui hutan lebat di luar Akademi Nevermore, bersiul seolah-olah berbicara kepadaku. Gemerisik dedaunan dan patahnya ranting menambah suara mereka pada mistik malam. Tiba-tiba, aku semua ini berawal pada suatu malam yang tenang di kota Jakarta Pusat. Aku duduk tak bergerak di ayunan. Angin dingin bertiup melalui hutan lebat di luar Akademi Nevermore, bersiul seolah berbicara kepadaku. Gemerisik dedaunan dan patahan ranting menambah suara mereka pada suasana mistis malam itu. Tiba-tiba, aku melihat beberapa wajah yang familiar di kejauhan bergerak di antara pepohonan. Sambil menyipitkan mata untuk melihat lebih jelas, aku mengenali S, H, dan Y. Apa yang mereka lakukan? Aku harus mencari tahu. Dengan hati-hati bangkit dari ayunan, aku berjingkat mengikuti mereka, tetap bersembunyi di balik pepohonan dan semak-semak. Aku mengikuti mereka untuk sementara waktu. Penasaran dengan tujuan mereka. Akhirnya, aku melihat mereka memasuki sebuah bangunan gelap, misterius di kejauhan. Mendekat untuk melihat lebih jelas, aku
while. Merebutnya kembali. Kita tidak punya waktu untuk saling menyalahkan. Pergi, pergi, pergi. Semua ini dimulai pada suatu malam yang Close the damn door! That was a close one. kau mungkin mencoba membungkam kami. Tetapi kau tidak akan pernah memadamkan kebenaran. Warisan kami akan hidup selamanya. Apa yang bisa kulakukan untuk menyelamatkan orang-orang, kau akan menemukan jawabannya ketika waktunya tepat. Percayalah pada dirimu sendiri, kau lebih kuat dari yang kau sadari. Lihatlah para penyihir yang telah mengganggu tanah kita. Kita akan membersihkan kota kita dari kehadiran jahat mereka dan memastikan masa depan yang makmur bagi kehadiran jahat mereka dan memastikan masa depan yang makmur bagi semua. Demi kemakmuran masa depan kita, biarkan mereka ingat siapa dirimu, kaulah kuncinya. Berhenti. Ini bukan keadilan. Orang-orang ini bukan penyihir. Mereka tidak bersalah. Kita tidak boleh membiarkan rasa takut dan kebencian mengendalikan kita. Diam, nak. Kau tidak tahu apa-apa tentang kejahatan yang mengintai di antara kita. Tidak, kaulah yang buta terhadap kebenaran. Cinta dan pengertian akan selalu menang atas kebencian dan ketidaktahuan. Aku berdiri di luar kamarku dan berteriak minta tolong dengan keras. Suaraku menggema di seluruh hotel Jakarta. Dan ketika para penghuni keluar dari kamar mereka dan melihat makhluk mengerikan berdiri di lorong, mereka semua melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Sekitar 10 menit kemudian, seluruh penginapan Jakarta Pusat benar-benar kosong. Aku berkeliaran tanpa tujuan di seluruh penginapan dan dengan cepat menyadari bahwa aku benar-benar sendirian. Dengan kepergian semua orang, penginapan Jakarta menjadi rumah baruku. Aku telah tinggal di sini sejak saat itu, jauh dari pandangan manusia yang ingin tahu. Tempat ini mungkin menyeramkan dan misterius. Tetapi ini satu-satunya tempat di mana aku merasa diterima. Lengan dan kakiku yang panjang membantuku bergerak dengan mudah. Dan kepalaku yang seperti lintah memungkinkanku untuk menghisap darah makhluk-makhluk malam. Jadi, kuharap ceritaku telah mengajarkanmu bahwa hidup bisa tidak terduga. Kau mungkin memiliki masa depan yang cerah di depanmu, tetapi satu belokan yang salah dapat mengubah segalanya. Sama seperti kau yang tersesat ke sini malam ini. Ingat, monster sepertiku mungkin terlihat Xiaomi menakutkan dan mengerikan, tetapi kami memiliki cerita untuk diceritakan. Sekarang, dapatkah salah satu dari kalian memberitahuku mengapa ini menjadi takdirku? Bisakah kau? Kurasa tidak. Siapakah kau? Dan mengapa aku merasa seperti mengenalmu? Seandainya kau bisa melihatku. Kau adalah leluhurku. Kau tidak Who are you? And why do I feel like I know you? If only you can see me, you would know that you are my ancestor. Kau tidak mengerti, kan?
dan kau akan menanggung akibatnya. Dengar, apapun yang kami lakukan padamu, kami minta maaf. Ya, kami hanya bercanda. Kau tidak perlu terlalu tapi kau tidak bisa bersembunyi. Apa yang kami lakukan padamu? Kau tidak tahu. Jika kau perlu aku menjelaskan apa yang akan kulakukan padamu, aku akan melakukannya. Apakah kau ingat minggu pertamaku di sekolah? Apa yang kau bicarakan? Akan kuingatkan. Semuanya dimulai ketika aku dan saudaraku pindah ke Nevermore Academy. Itu adalah minggu pertama sekolah ketika adikku V menjadi korban perundungan paling brutal. Kulihat ketika sekelompok siswa senior mengepungnya. Itu L, O, R, dan E. Para pengganggu resmi sekolah. Mereka mulai mengejeknya, memanggilnya dengan sebutan yang tidak pantas, dan mendorongnya. V tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanyalah seorang anak kecil yang belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Tapi itu tidak berhenti di situ. Perundungan berlanjut sepanjang minggu, semakin parah setiap hari. V akan pulang dengan memar dan luka, tetapi dia tidak akan memberitahu saya atau orang tua kami siapa yang melakukannya. Pergi ke kelas. Tolong tinggalkan saya sendiri. Saya tidak ingin ada masalah. Kenapa saya? Lepaskan saya. Tolong jangan ambil barang-barangku. Aku membutuhkannya untuk sekolah. Kenapa kau melakukan ini padaku? Tidak. Kumohon. Aku tidak punya uang. Sudah kubilang aku tidak punya uang. Merekalah yang membuat hidup. Jadi, aku meluangkan waktu, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Seiring berjalannya tahun ajaran, aku harus memastikan bahwa ketika aku membalas dendam, itu akan manis dan memuaskan. Adikku. Aku bisa melihat ketakutan di matanya setiap kali dia berjalan di lorong. Cara dia tersentak setiap kali seseorang terlalu dekat dengannya, itu membuat darahku mendidih. Tidak mudah menyaksikan seseorang yang kau cintai mengalami perundungan, terutama ketika kau tahu bahwa dia tidak pantas mendapatkannya. Kalian membuat hidupnya tak tertahankan. Sungguh memilukan melihatnya. Kau masih tidak ingat? Aku ingatkan kalian tentang kejadian lain ketika kalian bertindak seperti orang merundungnya tanpa alasan yang jelas. Aku ingat betapa takut dan kecilnya dia terlihat dan betapa marahnya aku atas apa yang kalian lakukan padanya. Kejadian kedua terjadi seminggu kemudian selama pelajaran olahraga. Sedang berganti pakaian di ruang ganti ketika kalian semua masuk lagi. Kalian mulai mengejeknya, mengatakan bahwa dia tidak pantas berada di sana dan bahwa dia harus kembali. Pulang hari itu, dia sangat kesal dan malu sehingga dia bahkan tidak mau berbicara denganku. Aku merasakan penderitaannya dan bersumpah akan membalas perbuatan kalian suatu hari nanti. Kejadian ketiga kekejaman kalian terjadi saat makan siang. Adikku sedang duduk sendirian di meja makan sandwichnya ketika kalian datang dan duduk di sebelahnya. Awalnya, Bi senang ada yang diajak bicara. Tapi kemudian kalian meletuk tubuhnya, matanya. Dan bahkan mengatakan dia terlihat seperti anak panah yang setengah patah. Dia mencoba mengabaikan kalian dan terus makan. Tetapi kalian tidak berhenti. Akhirnya, dia bangun dan pergi. Meninggalkan makan siangnya tanpa disentuh. Ketika aku melihatnya sepulang sekolah hari itu, bahwa sesuatu harus dilakukan. Itulah mengapa aku menunggu sampai hari ini, hari terakhir.